Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita reading untuk zodiak Aquarius untuk bulan September 2026 ini general. Reading belum tentu semua orang bisa resonate. Yang pengen personal reading, kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditahan mentah. Energinya bisa vice versa, tergantung bagaimana kamu yang merasa. Aquarius ya. Queen of Cups, Devil, the Emperor. Oke, di sini saya lihat mungkin kamu sangat mencintai seseorang. Kamu merasa kamu sangat mencintai seseorang, tapi kamu lupa sama dirimu di sini. Kamu sampai kurang menghargai dirimu sendiri, sehingga ketika dia melakukan hal yang membuatmu merasa tidak dihargai, kamu tetap masih mau mentoleransi sikapnya. Saya lihat kamu ketergantungan sama orang ini ya. Dan kamu mau dikendalikan oleh dia di sini. Walaupun itu tidak sehat untukmu ya. Atau ini bisa juga tentang ini bisa juga tentang kamu mesti lebih peduli sama dirimu. Karena kamu membiarkan pikiranmu itu lebih mempengaruhimu di sini. Sehingga mungkin kamu dan pikiranmu ini kemungkinan tidak sehat untukmu sendiri ya. Mungkin ada sikap kamu suka merendahkan dirimu dan semacamnya. Kamu dikendalikan oleh pikiranmu sendiri di sini yang tidak sehat untukmu. Yang lama-kelamaan bakalan intinya tidak baiklah untuk dirimu sendiri di sini. Di sini pesannya untuk lebih peduli sama dirimu lagi ya, menghargai dirimu lagi. Bisa juga mungkin kamu merasa dikhianati oleh seseorang yang kamu cintai di sini ya. Beberapa dari kan memang sedang merasa tertekan dalam hidupmu mungkin ya. Mungkin ada informasi-informasi yang membuatmu jadi down dan semacamnya. Atau kamu ada sikap membandingkan dirimu dengan orang lain di sini, sehingga akhirnya kamu merasa down banget.
The Tower, Six of Cups, Strength. Di sini pesannya untuk tidak membiarkan pikiranmu menguasaimu ya. Karena itu hanya akan membuatmu, intinya tidak baiklah, membuatmu down dan semacamnya, membuatmu jadi pesimis sama dirimu sendiri. Ini apa ini? Bisa juga ini kamu sepertinya hubunganmu sudah berakhir dengan seseorang di masa lalu ya. Udah selesai. Tapi kamu bisa tanpa dia di sini. Kamu bisa melewati masa-masa sulit itu. Dia bakalan jadi hanya masa lalu atau memori masa lalu bagimu ya. Jika pun kamu merasa lagi tidak kuat, bisa juga itu karena masih baru dan saya lihat ini kedepannya kamu bisa menghadapinya. Ya. Beberapa dari kan memang lagi down banget di sini ya, karena hubungan harus berakhir. Mungkin ada perceraian atau putus ya. Jadi kamu bisa melewati masa-masa sulit itu. Kedepannya kamu akan lebih kuat nantinya ya. Bakalan banyak ide baru dan hal-hal baru yang membuatmu semangat untuk kamu lakukan dalam hidupmu. Di sini juga kedepannya kamu akan lebih mandiri tanpa dia dan pikiranmu akan lebih sehat dan maksudnya kamu lebih bisa berpikir secara bijaksana kedepannya nantinya. Intinya kedepannya kamu akan lebih mandiri, bahkan ada peningkatan dalam keuangan. Kamu juga akan bertemu banyak orang di sini ya, bakalan banyak kesempatan untuk kenal dengan orang baru. Kamu juga nantinya akan komunikasi dengan seseorang di sini. Wow. Ada kemungkinan kamu ke depannya akan bertemu seseorang yang memang cocok sama kamu dan kemungkinan kamu akan menikah dengan orang tersebut ya. Ini juga untuk yang sudah menikah, akan ada, mungkin kamu akan melakukan pembicaraan dalam pernikahanmu. Bisa tentang apapun itu ya. Atau untuk yang emang sedang dalam hubungan, kamu dan dia akan membicarakan soal pernikahan di sini. Mungkin kalian ada rencana untuk menikah, membangun keluarga dan semacamnya. Princess of Wands, Princess of Cups, Eight of Pentacles. Ini apa ini?
Kan ada hal yang membuatmu maju mundur untuk kamu lakukan ya. Mungkin ada keinginan yang pengen kamu lakukan, hal yang pengen kamu lakukan, tapi kamu masih maju mundur untuk melakukannya. Ada rasa gampang bosan di sini ya, jenuh. Sini juga mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang sulit untuk dipercaya ya, karena sikapnya itu tidak bisa dipercaya, agak sulit maksudnya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang sulit dipercaya di sini. Sikapnya manipulatif banget ya. Di sini juga ada sikap dimana kamu pengen lebih meningkatkan lagi keahlianmu. Atau ada hal yang selama ini kamu kurang fokuskan, akhirnya bisa kamu fokuskan untuk kamu lakukan ya. Padahal sebetulnya kamu itu agak setengah hati melakukannya, atau on off melakukannya. Ini kamu bakalan fokus lagi. Atau ada seseorang yang pengen minta maaf di sini ya. Ya, beberapa dari kan mungkin akan mendengar kabar soal mungkin kamu akan menikah dengan seseorang, atau kabar di mana temanmu yang akan menikah atau saudaramu, keluargamu. Sini juga kamu mungkin lagi kepikiran pengen cari pasangan hidup ya. Lagi mencari pasangan hidup yang gimana, saya lihat kamu lagi semangat untuk kenalan dengan orang baru, jalin hubungan dan semacamnya di sini. Ini juga tentang ada kabar baik yang membahagiakan ya. Bisa berupa apa saja itu. Ini apa ini? Mungkin ada kejelasan dalam hubungan dengan seseorang di sini. Mungkin kamu akhirnya menemukan seseorang yang cocok sama kamu, dan kemungkinan kalian akan menikah atau menikah dengan orang tersebut ya. Atau kabar baik untuk yang dalam hubungan kalian akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan ya. Kalian tuh orang yang kamu fokuskan. Karma. Six of Pentacles, Ace of Swords, Six of Swords. The Chariot, Three of Cups, Death. Kan ada seseorang yang sadar bahwa
Di sini ada seseorang yang bakalan mendapatkan karmanya ya. Balasan atas tindakan yang dia lakukan mungkin terhadapmu. Mungkin hubungan dia dengan seseorang bakalan berakhir di sini. Mungkin dia pernah selingkuh di sini ya. Dan dia hubungannya dengan orang yang dia selingkuhi bakalan berakhir. Ya. Six of Pentacles. Eight of Pentacles. Sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang baik ya. Peduli sama kamu dan semacamnya. Ada bantuan untukmu juga di sini, orang yang membantumu atau yang memang butuh bantuanmu. Ini apa ya? Ada seseorang yang ketergantungan secara finansial kepadamu ya. Four of Swords. Dan itu menjadi tidak sehat mungkin untukmu. Atau bahkan dianya sendiri. Karena dianya jadi bergantung sama kamu. Saya lihat dia perlu belajar untuk mandiri tanpamu di sini ya. Karena ini bakalan tidak baik untuknya jika dia terus bergantung sama kamu. Ini apa ini? Saya lihat kamu bukan. Akan ada seseorang yang mungkin kamu dan dia sudah lama tidak komunikasi. Kalian bakalan komunikasi di sini. Dia ada rencana untuk mendekatimu lagi. Orang ini mengharapkanmu. Dan ya, akan ada hal yang dia bakalan katakan sama kamu ya. Dia berharap kamu bisa memahami maksudnya. Ada yang move on juga dan memilih untuk jaga jarak dari kamu. Atau kalau bukan move on, dia menghindar darimu karena dia merasa hubungan kalian lagi tidak baik. Atau seseorang yang sudah menantimu sejak lama tapi tidak ada kejelasan. Dan itu membuat dia tidak tenang ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk move on darimu. Atau menjauh darimu. Mungkin dia cemburu sama seseorang dan semacamnya. Dan itu membuat dia kesal, akhirnya memutuskan untuk menjauh dari kamu. Saya ada seseorang yang pura-pura mencintaimu di sini ya. Ada seseorang yang
kemungkinan akan membuatmu merasa dipermainkan. Atau ada perkataan orang lain yang membuat dia jadi pesimis dengan hubungan kalian di sini. Dia terpengaruh oleh perkataan orang lain di sini. Atau ada seseorang yang dimana dia merasa tidak suka dengan hubungan kalian. Saya juga di sini tentang seseorang yang mungkin bakalan mengkhianatimu, atau perkataannya itu lebih sering membuatmu merasa seperti diserang ya. Ini juga kamu akan bertemu dengan orang baru yang naksir kamu. Saat bertemu sama dia, kamu merasa ada sesuatu yang intinya hidupmu terasa lebih ringan. Karena di sini dia yang maju duluan dan menghampirimu atau mendekatimu. Dan orang ini memang suka sama kamu dan tertarik pengen lebih dekat sama kamu ya. Atau kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat suportif banget di sini. Yang membuat hidupmu yang terasa lebih ringan bertemu sama dia, terkenal sama dia. Ya, dia memang suka banget sama kamu di sini ya. Cuman kadang ada situasi di mana dia juga merasa overthinking dengan situasi atau kamu. Itu karena dia mungkin pernah punya pengalaman di masa lalu yang dimana dia pernah mungkin disakiti oleh orang di masa lalu. Dan dia overthinking, takut kamu akan melakukan hal yang sama. Ya, jika ada sikapmu yang membuat dia merasa diperlakukan sama oleh orang di masa lalu, dia akan terlihat jaga jarak dari kamu ya. Atau bisa juga ini tentang seseorang yang memang sudah move on dari masa lalu. Atau dalam hubungan kalian mungkin ada orang di masa lalu yang pengen mencoba untuk merusaknya atau masuk ke dalam hidupnya. Tapi sepertinya saya lihat dia akan lebih pilih kamu. Dia benar-benar jaga jarak banget dari orang di masa lalunya. Bagi dia sudah selesai hubungan dia dengan mantan dan semacamnya ya. Dia pilih kamu dan maunya sama kamu di sini. Kemungkinan memang kamu akan menikah dengan orang ini ya. Atau kamu akan merasa dipedulikan oleh orang ini. Yang kamu akan bertemu dengan seseorang yang dimana kamu merasa cocok dengan orang tersebut. Karena di sini dia sikapnya sangat menunjukkan keseriusannya ya terhadapmu. Bahkan jika ada orang masa lalu, bahkan ada jika pun orang masa lalu mengganggu hubungan kalian,
Dia akan tetap melindungi hubungan ini. Tidak akan membiarkan orang di masa lalu tersebut merusaknya. Tulis inisial kamu dan orang-orang yang terkait. KNJ GE FVU MQ LSAE. Penulis atau penis kamu dan orang yang terkait. Cancer, Taurus, Virgo, Gemini, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer, Virgo, Capricorn, Virgo, Gemini, Capricorn, Gemini, Libra, Taurus, Aries, Aquarius, Leo, Taurus, Sagittarius, Cancer, Libra, Taurus, Libra, Cancer, Capricorn, Libra, Leo, Sagittarius, Aries, Taurus, Sagittarius, Cancer, Capricorn. Oke, tolong untuk energi. Terima kasih, bye-bye.